Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang banyak, dan nikmat-nikmat ini perlu untuk kita syukuri dan jangan kita kufuri. Di antara nikmat tersebut adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat Allah mudahkan kaki kita, langkah kita untuk pergi ke masjid, i'tikaf, salat sunnah, sambil mempelajari ilmu agama yang kita berharap ilmu tersebut menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Thalathatul Usul, 3 pondasi dalam agama. Kita masih ada di pondasi yang pertama, yaitu ma'rifatul abdi rabbahu. Seseorang mengenal Tuhannya. Seseorang mengenal Tuhannya. Bagaimana seseorang mengenal Tuhannya? Kemarin kita tahu cara penulis rahimahullah mengajarkan kepada kita agar kita mengenal Tuhan kita siapa adalah dengan cara memperhatikan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ayat-ayatnya, siang, malam, kemudian matahari, bulan, dan makhluk-makhluk yang lain. Dengan inilah kemudian kita bisa mencari tahu ada yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb. Ketika suatu zat dia memiliki sifat mencipta, memelihara, memberikan rizki, maka zat yang seperti inilah yang kemudian berhak untuk kita ibadahi. Yang memiliki sifat-sifat mencipta, memelihara, memberikan rizki, dialah zat yang berhak untuk kita ibadahi. Makanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah penulis rahimahullah menjelaskan hal demikian, berarti kita harus beribadah kepada Allah. Lalu beliau menyebutkan macam-macam ibadah. Beliau menyebutkan macam-macam ibadah dalam rangka memberi contoh saja. Kurang lebih ada 14 ya. Ada 14 atau belasan macam ibadah yang beliau sebutkan. Kemarin ibadah yang pertama yang beliau sebutkan adalah doa ya, adalah doa. Dan doa kita udah tahu bahwasanya dia adalah inti dari ibadah. Doa kepada selain Allah ini menjadi syirik. Doa kepada selain Allah ini menjadi syirik. Dan doa yang syirik kemarin kita udah bahas. Doa yang syirik itu, satu, apabila dia berdoa kepada mayat, apabila dia minta kepada mayat, ini syirik. Yang kedua, apabila
dia meminta kepada orang yang tidak hadir. Orangnya nggak ada, orangnya nggak ada di depan kita. Kemudian kita memintanya, ini juga syirik. Orangnya misalkan sekarang ada di Semarang, kita ada di Tangerang, nggak ada hubungan antara kita dengan dia sekarang. Terus kita meminta, wahai fulan yang ada di Semarang, karena engkau orang soleh, mudahkanlah urusan-urusan kita. Nah, ini syirik. Walaupun orang yang ada di Semarangnya itu masih hidup. Ini doa syirikan yang pertama tadi, doa kepada mayat. Mintanya kepada mayat. Orangnya udah meninggal. Datang ke kuburannya, kemudian bilang, wahai fulan, kamu adalah orang yang dekat dengan Allah. Saya berdoa kepadamu agar engkau memberikan kemudahan bagi kehidupan saya. Minta kepada mayat, ini syirik besar. Meminta yang syirik besar juga adalah meminta kepada orang yang tidak hadir. Orangnya nggak ada, orangnya gaib di depan kita. Seperti tadi kita di Tangerang, orang yang kita minta ada di Semarang, atau di Surabaya, atau di Jakarta bahkan, kita minta, wahai wali fulan, dia masih hidup, wahai ustadz fulan, bantulah kami. Nah, ini syirik besar. Yang ketiga adalah doa meminta kepada orang yang hadir di hadapan kita tapi tidak bisa dia lakukan. Kita sedang berhadapan dengan teman kita, terus kita mengucapkan, wahai fulan, saya minta tolong sama kamu agar kamu memberikan saya anak. Memberikan anak ini bukan tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di permintaan dia kepada temannya ini doa, ini hukumnya juga syirik. Dia minta kepada temannya yang ada di hadapannya, wahai fulan, masukkan saya ke dalam surga. Ini doa kepada selain Allah, ini juga syirik hukumnya. Ini doa yang syirik. Kita sekarang ke ibadah yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah di halaman 21 adalah ibadah khauf. Ibadah al-khauf. Penulis bilangnya dalil khauf, takut kepada Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kalian orang-orang yang beriman. Quran surat Ali Imran ayat 175. Nah, ini berarti sekarang penulis rahimahullah menyebutkan ibadah yang kedua, yaitu ibadah namanya ibadatul khauf. Khauf adalah ibadah qalbiyah. Dia adalah ibadah hati. Tempatnya di hati. Ini tempatnya bukan di lisan, tempatnya bukan di anggota badan. Khauf, ibadah khauf, ini tempatnya di hati. Ya. Takut yang dia menjadi ibadah, takut yang ibadah yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, ini maksudnya adalah khaufus sir. Khaufus sir. Khauf artinya takut, sir itu artinya rahasia, gitu ya. Khaufus sir. Ini takut ibadah yang tidak boleh diselewengkan, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau disebut juga dengan al-khauful batin. Takut batin. Takut batin, takut yang tidak nampak. Takut yang tidak nampak, yang ada di hati. Misalkan kalau kita takut dari seseorang, bahwasanya orang tersebut bisa menyesatkan hati kita, bisa membunuh kita, bisa mencabut ruh kita, dia bisa membahayakan kita, dia bisa
melancarkan serangan-serangannya kepada kita, ini namanya khaufus sir. Karena yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau misalkan kita takut, ya, kalau misalkan masuk terowongan Casablanca, nggak kelakson, nanti ada musibah. Ini namanya khaufus sir. Ini khaufus sir ini harus ditujukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ditujukan kepada selain Allah, hukumnya syirik besar. Syirik besar, keluar pelakunya dari Islam. Keluar pelakunya dari Islam. Lewat di kuburan misalkan, dia harus berhenti dulu misalkan. Dia atau dia matikan lampu deh. Kalau misalkan dia bawa kendaraan lewat kuburan, dia matikan lampu. Harus. Kalau nggak matikan lampu, nanti ada penghuni kuburan yang akan mencelakakanmu. Nah, ini khaufus sir. Yang bisa mencelakakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti kalau seseorang takut pada orang lain, pada sesuatu yang kasat mata, tidak ada sebab musababnya, tidak ada sebab akibatnya, ini namanya khaufus sir. Namanya khaufus sir, dan khaufus sir ini dia yang ibadah hanya kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak palingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini betul. Berarti kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kita takut dari mengerjakan dosa. Karena dosa itu punya dampak pada kehidupan kita. Nah, ini betul. Ini karena dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang terangkan kalau dosa itu punya dampak negatif pada kehidupan seseorang. Berarti kalau dia takut melakukan dosa, ini betul. Ini betul karena Allah sendiri yang bilang. Tapi kalau misalkan dia takut kepada Habib Fulan, kalau misalkan kita tidak ta'zim kepadanya, kita tidak hormati dia, kita tidak cium tangannya, keberkahannya nanti akan hilang dan hidupmu akan melarat selamanya misalkan. Ini namanya khaufus sir. Ini khaufus sir. Nggak boleh ini dilakukan kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia takut dengan khaufus sir kayak gini kepada makhluk Allah, syirik besar, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Ya, misalkan seseorang dia tidak mengerjakan yang haram, dia meninggalkan yang haram. Kenapa? Karena saya takut dari wali fulan. Kalau saya mengerjakan sesuatu yang haram di pekarangan pekuburannya misalkan, nanti akan ada mara bahaya datang pada saya. Saya jadi meninggalkan yang haram karena takut dari si wali fulan. Nah, ini syirik besar. Ini khaufus sir. Ini nggak boleh. Kenapa kamu melakukan yang wajib? Saya melakukan yang wajib karena saya menghormati wali si fulan. Karena wali fulan yang telah memberikan wasiat kepada saya agar saya misalkan menjaga puasa Senin Kamis atau saya menjaga puasa Ramadan. Kalau ditanya nanti kenapa kamu puasa Ramadan? Karena saya takut dari si fulan. Kalau saya nggak mengerjakan wasiatnya, nanti akan ada mara bahaya datang pada saya. Ini namanya khaufus sir. Ini ibadah ini. Ini khauf ibadah yang harus hanya kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya ya terkait dengan khaufus sir. Misalkan tadi sebagian dari manusia dia takut dari sebagian orang-orang yang ada di dalam kuburan. Dia takut kepada orang yang ada di dalam kuburan itu bisa mendatangkan manfaat, atau dia takut kepada orang yang ada di kuburan itu mencelakakannya. Bukan takut kuburannya. Kalau takut kuburan, nanti kita akan tahu wajar. Takut ke kuburan karena gelap, karena penerangannya nggak ada, itu wajar, nggak apa-apa. Tapi ini mah takut kepada penghuni kuburan. Bisa-bisa jangan-jangan kalau kita nggak hormat kepada dia, atau ketika kita di kuburan bisa jangan-jangan nanti yang penghuni kuburan itu bisa mencelakakan kita.
Nah ini khaufus sir, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Dia tidak mengerjakan sebagian perbuatan-perbuatan karena takut dari pemilik atau dari orang yang di kuburan tersebut. Ya. Ini salah. Ya. Ini contoh yang salah. Ini khaufus sir, yang dia hukumnya adalah syirik besar. Syirik besar. Bahkan sebagian orang ada yang berani sumpah pakai nama Allah bohong. Sumpah demi Allah kamu nggak ngambil tas saya, padahal yang ngambil. Bisa jadi dia berani, demi Allah saya nggak ngambil tasmu. Tapi kalau kita bilang sumpah kamu pakai nama wali fulan, kamu nggak ngambil, dia nggak berani. Kalau bawa-bawa nama wali fulan, dia nggak berani bersumpah dengan wali fulan, bersumpah bohong. Kenapa? Karena dalam anggapannya sebagian orang, si wali itu nantinya akan memberikan mudarat kepadanya, memberikan bahaya kepadanya. Ini terjadi. Ini terjadi. Diceritakan sama Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Beliau pernah berkisah. Ada seorang pedagang berkata kepadaku. Ada seorang pedagang menceritakan kepadaku, dia orang kaya tapi jahil dalam masalah agama. Ada orang pedagang uangnya banyak tapi jahil dalam masalah agama. Kata Syekh, aku menasehatinya, aku mengomentari cerita yang dia ceritakan kepadaku dan aku nasihati, aku benarkan. Apa cerita dia? Ana abi 'alan nas hajat. Saya itu, wahai Syekh, saya ini menjual kebutuhan manusia. Dan terkadang saya jual dengan cara nyicil. Saya jualnya nyicil. Kredit. Saya jual kredit ke orang-orang. Fa ba'duhum yajhadu ahyanan. Sebagian orang yang bermuamalah kredit dengan saya, terkadang mereka nggak ngaku bahwasanya mereka ambil kreditan barang. Kemudian pedagang ini yang cerita ke saya, dia bilang, jarrabtu idza halaftuhum billah yahlifun. Dan saya udah pernah coba agar mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Demi Allah, saya nggak punya kreditan kepadamu. Padahal dia punya kreditan. Wa idza halaftuhum bisyekh fulan ma yahrifun. Kalau saya minta mereka bersumpah pakai syekh fulan, kamu bersumpah pakai syekh fulan, kamu nggak punya kreditan kepadaku, mereka nggak mau. Mereka nggak mau bersumpah pakai nama syekh fulan. Makanya saya, kata orang yang cerita kepada Syekh Abdul Razak ini, saya selalu meminta mereka untuk bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya mereka lebih takut bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sumpah pakai nama Allah, biasa mereka dusta. Sekarang kata pedagangnya, makanya saya kalau minta mereka sumpah pakai nama syekh coba. Sumpah pakai nama wali fulan. Ya. Karena mereka kalau bersumpah pakai syekh fulan, mereka nggak akan dusta. Kalau pakai syekh fulan, iya, demi syekh fulan, emang benar saya punya kreditan. Nggak bisa mereka berdusta kalau sumpahnya pakai nama syekh fulan. Takut sama syekhnya, takut dari wali. Ini khauf sir. Ini namanya takut sir. Adapun Allah dia nggak takuti. Allah Subhanahu wa ta'ala ini dia nggak takuti. Walaupun dusta pakai nama-nama Allah, pakai nama Allah, ini dia nggak takuti. Ini hukum amalnya apa? Ini hukum amalnya adalah syirik akbar. Hukum dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini amalan ini hukumnya adalah
syirik akbar. Apalagi tadi dia takut kepada seorang manusia, kalau dia berdusta, manusia tersebut akan mendatangkan mara bahaya kepadanya. Ini syirik akbar. Baik. Kemudian si pedagang itu pernah bercerita, tapi ada satu orang dari customer saya nih yang kredit sama saya, kamu sumpah pakai nama Allah, kamu gak ngambil kreditan dari saya. Dia bersumpah. Terus saya pernah nyoba, kamu sumpah pakai wali fulan. Kamu sumpah coba pakai wali fulan, kamu gak punya kreditan pada saya. Orang itu marah. Customernya marah karena tauhidnya yang kencang, bahwasanya bersumpah dengan selain Allah nggak boleh, atau marah karena apa? Ternyata dia marah, jangan bawa-bawa Syekh Fulan. Syekh Fulan itu Syekh keramat. Syekh Fulan itu Syekh yang punya banyak karamah. Kamu jangan bawa-bawa nama dia. Dia itu sangat agung kedudukannya. Ya, padahal orangnya udah meninggal. Jadi dia marahnya karena jangan bawa-bawa Syekh Fulan. Kalau bawa-bawa nama Allah, dusta, berani banget ini orang. Tapi kalau bawa-bawa nama Syekh Fulan supaya bersumpah dengan Syekh Fulan, enggak, dia marah sekali. Ya, dia marah sekali. Tahlif bil waliyil fulan wa anta ta'lam annahu ya'lamu annaka kadzib, dia bilang gitu. Kamu minta saya sumpah bawa-bawa Syekh Fulan, sementara kamu tahu bahwasanya Syekh Fulan itu juga tahu kamu akan dusta. Masya Allah. Padahal syekhnya udah mati ya di kuburannya. Dia nggak mau bersumpah dengan nama Allah, dia nggak mau bersumpah atau dia mau bersumpah pakai nama Allah Subhanahu wa taala secara dusta. Padahal Allah juga tahu kalau kita berdusta, tapi dia nggak mau kalau bersumpah pakai wali fulan karena dia berkeyakinan walinya itu sakti. Kalau kita dusta, dia tahu kita sedang berdusta. Ini nyata jadinya. Ini nyata. Ada orang lebih takut bohong, bawa-bawa sumpah dengan nama wali, lebih dari ketakutannya kalau dia bohong bersumpah pakai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rusak udah ini. Ya, ini rusak. Padahal kalau dia bersumpah pakai nama Allah terus dia bohong, nggak mengeluarkan dia dari Islam. Ini dosa besar aja. Tapi kalau dia bersumpah pakai nama selain Allah, jujur, kalau misalkan jujur, ini syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syirik ini lebih besar ya. Ini lebih besar. Dia bersumpah dengan nama Allah bahwasanya dia tidak berzina, padahal dia berzina, dosa besar. Tapi kalau misalkan dia bersumpah dengan nama wali fulan bahwasanya dia tidak berzina, padahal dia berzina, dusta. Ini syirik. Ini syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Kata Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia, kalau saya bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan dusta, sumpah pakai nama Allah tapi bohong, lebih saya cintai daripada saya bersumpah pakai nama selain Allah dalam keadaan jujur. Ya, ini fikih sahabat. Saya kalau misalkan disuruh milih, bersumpah pakai nama Allah tapi bohong, atau bersumpah pakai nama selain Allah jujur, kata Ibnu Mas'ud, lebih aku cintai bersumpah pakai nama Allah tapi bohong. Kalau ada dua orang ya, ada dua orang sumpah palsu, bohong dia. Ada orang sumpah dengan selain Allah tapi jujur. Mana yang lebih kita unggulkan? Yang lebih kita unggulkan yang pertama. Dia yang lebih mending keadaannya. Orang yang bohong
bersumpahnya pakai nama Allah ini lebih mending. Ini lebih mending. Baik, kenapa? Karena orang yang bersumpah pakai nama Allah terus dia bohong, kebaikannya ada kebaikan tauhid. Karena dia bersumpahnya pakai nama Allah. Keburukannya keburukan bohong. Adapun yang kedua, orang yang bersumpah pakai selain nama Allah tapi jujur, dia punya kebaikan jujur. Tapi keburukannya syirik. Keburukannya syirik. Kebaikan jujur lebih kecil daripada keburukan kesyirikan. Makanya ini dihukumi sebagai sebuah kesyirikan. Hati-hati ya, kita jangan bersumpah pakai nama selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita menganggap yang kita sumpahi dengan nama selain Allah itu punya karomah, punya keistimewaan. Kalau kita bohong pasti dia tahu, dia akan memberikan mara bahaya kepada kita. Nah, ini udah selesai dari Islamnya. Orang yang seperti ini syiriknya syirik akbar, musyrik syirik akbar. Dia musyrik dengan kesyirikan yang besar. Karena ada khaufus sir di dalam hatinya. Dia takut dari orang, dari makhluk, kalau orang tersebut bisa untuk memberikan mudarat kepada dia, memberikan mudarat kepada dia. Baik. Jadi sekali lagi yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya khaufus sir yang bisa untuk menyesatkan hati kita, yang bisa untuk mencabut ruh kita, yang bisa untuk mencelakakan kita, yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita, ini Allah Subhanahu wa taala. Ini khaufus sir. Kalau khaufus sir tersebut kita tunjukkan kepada selain Allah, nah ini dia hukumnya adalah musyrikun syirkan akbar. Orangnya musyrik syirik besar. Orangnya musyrik syirik besar. Sebagian orang ada ya yang mengerjakan yang haram, meninggalkan yang haram karena dia takut sama wali. Ada orang, kenapa kamu meninggalkan yang haram? Kenapa kamu nggak minum khamar? Kenapa kamu nggak korupsi? Karena saya dikasih wasiat sama wali saya. Saya dikasih wasiat sama kiai saya. Ya, kalau misalkan saya nggak lakukan wasiatnya, nanti kiai saya bisa marah, murka, nggak berkah hidup saya. Ini khauf sir namanya. Nanti kehidupan saya jadi sulit. Ini khauf sir. Ini khauf asir. Ibadah ini. Itu khauf ibadah. Nggak boleh ditujukan pada seorang pun. Tujukannya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu yang ibadah. Adapun takut yang dia adalah tabiat boleh. Adapun takut yang tabiat boleh. Atau kalau kita mau rincikan, takut itu hukumnya ada dua. Takut yang terlarang dan takut yang diperbolehkan. Takut yang terlarang, ada takut yang hukumnya syirik akbar, dan ada takut yang terlarang itu hukumnya adalah maksiat. Dan ada takut yang hukumnya maksiat. Jadi takut yang terlarangnya ada dua macam. Ada dua hukum. Yang pertama, takut yang terlarang yang hukumnya adalah syirik akbar. Itu tadi dia, khaufus sir. Khaufus sir, al-khauful batin tadi. Takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Adapun takut yang terlarang, hukumnya maksiat doang. Jangan bilang itu dosa, jangan bilang itu dosa syirik. Tapi takut yang hukumnya maksiat. Takut apa? Dia adalah takut selain Allah, takut pada selain Allah yang bisa menghantarkan dia untuk meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram. Ini takut yang hukumnya maksiat. Kenapa kamu enggak sholat subuh? Dia bilang, saya takut kegelapan. Saya takut gelap. Saya nggak berani wudhu karena gelap. Lihat. Meninggalkan sholat subuh dosa besar, kemaksiatan. Takutnya
sehingga dia meninggalkan sholat subuh, ini takut yang hukumnya maksiat. Takut yang hukumnya maksiat karena dia meninggalkan kewajiban. Atau takut yang bisa menghantarkan kita melakukan keharaman, melakukan yang haram. Kenapa kamu minum khamr? Saya takut sama atasan saya, karena saya disuruh sama atasan saya. Kalau saya nggak minum khamr, saya dipecat nih sama atasan saya. Sehingga asasnya dia minum khamr takut sama atasan. Takutnya ini hukumnya adalah maksiat. Minum khamrnya juga maksiat. Ya, tapi takutnya itu maksiat, itu bukan syirik. Bukan syirik akbar. Tadi syirik akbar itu khaufus sir. Khauf as-sir. Kalau takut yang membuat seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan yang haram, nah ini takut yang hukumnya adalah maksiat. Takut yang hukumnya adalah kemaksiatan. Taib. Ini jadi takut yang terlarang. Takut yang terlarang. Ada dua dia hukumnya ya. Kita nggak sama ratakan hukumnya, tapi perlu dirinci. Yang kedua dari macam takut adalah takut yang diperbolehkan. Takut yang diperbolehkan. Takut yang diperbolehkan ini takut tabiat. Tabiat manusia. Manusia takut kalau ada kalajengking misalkan di depannya. Manusia takut ular. Karena tabiat manusia, ular juga terus bisa, kalau bahasa Sunda, bisa mancong, ya, bisa matok, bisa menyemburkan bisanya. Atau dia takut api, takut kebakaran, wajar orang takut api, wajar. Atau dia takut musuh, takut kegelapan, takut ketinggian, ini boleh, ini wajar aja. Ini khauf tabi'i, hukumnya boleh, hukumnya boleh. Jangan dibilang itu takut ini nggak boleh, ini takut hanya pada Allah, nggak boleh takut sama singa. Ya sok, silakan. Datangi singa, jangan takut. Insya Allah kita sholatin ya. Kita sholatin insya Allah. Ini takut boleh ya. Silakan ya. Jangan takut sama harimau. Takut tuh hanya pada, silakan datangin harimau. Kita bawa ke Ragunan ya. Kita ceblosin ya ke kandang harimau. Jangan takut ya. Insya Allah kita sholatin, kita mandiin insya Allah. Kita urusin aja. Ini boleh ya. Ini boleh. Dan Nabi kita alaihi salatu wassalam juga takut dari musuh. Nabi kita takut dari musuh, wajar, sifat manusia. Makanya kemudian Nabi mengajarkan kepada kita kalau kita takut dari musuh. Karena Nabi takut dari musuh, Nabi mengucapkan doa. Itu berarti Nabi takut dari musuh, ini boleh, wajar aja. Apa doa Nabi SAW? Kalau beliau takut dari suatu kaum, kita datang ya. Kita lagi keperluan dinas misalkan, atau kita lagi jalan-jalan, mampir singgah di suatu tempat, terus kayaknya orang-orang yang ada di tempat ini kagak bener nih orang-orangnya. Orang-orangnya nggak bener, orang-orang jahat nih kayaknya. Takut kita. Nah di situ ada syariat doa. Kita mengucapkan doa apabila kita takut dari suatu kaum, apalagi musuh ya. Dari suatu kaum aja, kalau kita khawatir mereka akan mengganggu kita gitu ya, ngambilin harta kita, melucuti harta kita, isengin kita gitu ya, begal lah, minta harta lah, ada doa situ. Nabi SAW pernah mengajarkan pada kita doa, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa. Kalau kita takut dari suatu kaum, mereka akan mengganggu kita. Maksudnya mengganggu, mereka udah bawain parang, mereka bergerombol, gitu ya. Alamat-alamatnya, roman-romannya ini mau ngisengin kita nih. Kita ucapkan doa ini. Tapi kalau misalkan nggak ada sebab, kita nggak lihat orang bawa parang, kita nggak ngelihat ada rombongan orang-orang serem bertubuh besar mau menyerang kita, terus kita takut aja. Ini kayaknya di tempat ini tempat saya takut aja di sini.
Ini khaufus sir tadi. Ini khaufus sir yang nggak boleh. Tahu misalkan saya takut aja di tempat ini, hawanya mistis. Ini kayaknya ada, kalau kita duduk di sini, ini ada pohon, sampingnya pohon besar. Ini kayaknya bawa sial nih, bawa petaka ini. Kalau kita mampir di tempat ini khaufus sir tadi. Nggak ada sebabnya di sini, nggak ada sebab akibat. Kalau di sini khauf tabiat, khauf yang tabiat manusia, ada sebab akibatnya. Kenapa kamu takut? Ya sebabnya karena mereka tuh udah bawa parang, udah bergerombol. Kenapa kamu takut? Ini ada api. Api, saya takut karena khawatirnya dia bisa membakar saya. Kenapa kamu takut? Ini depan saya ada ular. Jadi ada sebab akibat. Ini khauf tabi'i, khauf tabiat, ini boleh. Tapi kalau nggak ada sebab akibat terus tiba-tiba takut, ini khaufus sir tadi. Khaufus sir yang dia hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan tahu-tahu mampir suatu tempat takut. Jangan tahu-tahu masuk terowongan takut. Kalau terowongannya banjir, takut kebanjiran, ini tabi'i, tabiat manusia. Tapi kalau terowongannya nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa, terus tiba-tiba hati kita, aduh takut nih masuk terowongan ini. Bukan karena kegelapan, terang, tapi takut. Takut nih, aduh kayaknya ini terowongan angker. Ini khaufus sir tadi. Kembali ke yang pertama, ini syirik akbar kalau begitu. Itu syirik akbar karena nggak ada sebab akibat. Takut sir, rahasia, gitu ya. Takut yang rahasia yang nggak ada sebab akibatnya. Baik. Terowongan bawah tanah panjang 15 km misalkan. Kayak yang ada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Terowongan kebanggaannya orang Malaysia katanya. Panjang, takut kita, boleh. Karena panjang, di bawah tanah nggak keluar-keluar gitu ya. Mana agak gelap lagi, boleh. Tabiat manusia. Tabiat manusia. Tapi terowongannya 5 meter. Terang, takut, khawatir sesuatu terjadi, ini khaufus sir. Ini yang nggak boleh. Baik. Juga di dalam Al-Quran yang menerangkan bolehnya khauf tabiat ini, takut yang tabiat, adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat 67 ayat 68. Siapa yang takut di sini? Yang takut Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa juga pernah takut. Apa yang beliau takutkan? Itu ketika para penyihirnya Firaun, mereka ngelemparin tongkatnya, kemudian tongkatnya berubah jadi ular gede. Di saat itulah Nabi Musa takut. Nabi Musa takut. Tabiat. Melihat ular-ular gede, takut, tabiat ini. Bukan takut sama penyihirnya, bukan. Tapi takut sama ular-ular gede ini. Yang mereka telah rubah tongkatnya itu menjadi ular. Makanya kata Allah di surat Thaha ayat 67, fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa kemasukan rasa takut di dalam hatinya. Karena ngelihat ular-ular gede. Qulna la takhaf. Terus Allah bilang kepada Nabi Musa, la takhaf, jangan takut. Jangan takut. Ini menunjukkan berarti boleh. Takut tabiat ini boleh. Jangan terlalu kencang. Karena kita udah belajar tauhid, misalkan takut hanya pada Allah, nggak boleh takut sama ular, ini terlalu kencang. Ini salah. Ya, ini salah ya. Nggak boleh takut sama ular. Ini nggak ada ceritanya. Kalau kamu takut sama ular, kamu bukan ahli tauhid. Masya Allah. Masya Allah. Ini nggak punya ilmu orang seperti ini ya. Dia nggak baca dalil-dalil dari Al-Quran, nggak baca dalil dari hadis Nabi SAW. Nabi aja takut, Nabi kita, dari suatu kaum. Makanya beliau berdoa tadi, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim. Ya Allah, aku jadikan kamu ya Allah di leher-leher mereka. Allah Maha mampu untuk ngebinasain seseorang. Karena ini kata Nabi, ya Allah, aku jadikan kamu di leher-leher mereka. Maksudnya kekuatanmu ada di setiap orang. Wa na'udzubika min syururihim. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan-kejelekan mereka. Nah, ini doa kalau kita takut dari suatu kaum, perlakuan suatu kaum. Baik, ini al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala
Dia adalah ibadah yang besar yang menggiring kita. Takut yang benar, dari Allah Subhanahu wa taala itu menggiring kita untuk melakukan kebaikan dan menjauhi maksiat dan dosa. Ini takut yang ibadah tadi. Takut yang berhasil memberikan dampaknya pada seseorang. Iya, kita tahu sekarang khauf, takut adalah ibadah di pelajaran tauhid. Jangan sampai terhenti sampai situ doang. Jadi pengetahuan bagi kita, jadi wawasan doang bagi kita. Ya udah, kita udah tahu kok takut itu ibadah pada Allah. Enggak, jangan terhenti sampai situ. Iya, kalau kita udah tahu sekarang takut kepada Allah adalah ibadah hati yang sangat besar, ini harus memberikan dampak bagi kita. Dampaknya apa? Kita semakin rajin melakukan ketaatan dan kita makin menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harusnya kaidahnya itu berbunyi, seseorang apabila dia semakin takut sama Allah, dia makin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama lagi ada yang bilang, segala sesuatu yang engkau takuti, kamu akan lari darinya. Ya, segala sesuatu yang engkau takuti, engkau akan menjauh dan lari darinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Engkau takut sama Allah, engkau malah mendekatinya. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, jika engkau takut kepada Allah, engkau akan semakin berlari kepadanya, bukan berlari darinya. Kalau kita takut ular, kita akan menjauh darinya. Kecuali takut kepada Allah. Makin kita takut sama Allah, makin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bunyi ayatnya di surat Az-Zariyat, Allah berfirman di ayat 50 Az-Zariyat, fafirru ilallah. Fafirru ilallah. Kalian larilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatilah Allah Subhanahu wa taala. Kaburlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Farra yafirru, artinya kabur gitu ya. Kata Allah, fafirru ilallah. Kaburlah kalian kepada Allah. Kalau kalian takut sama Allah, kabur kepada Allah, bukan kabur dari Allah. Berarti kalau kita kabur dari Allah, nggak takut kita sama Allah. Kabur dari Allah itu berarti maksiat makin banyak kita lakukan. Ini namanya kabur dari Allah. Bukan seperti itu ya. Takut sama Allah itu berarti kita banyak melakukan ketaatan dan makin meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pembahasan khauf ini dengan pembahasan yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah, bahwa setiap ibadah, salat, puasa, ngaji, belajar ilmu agama, setiap ibadah di hati kita harus menghadirkan 3 amalan. Ini pernah kita bahas ya. Setiap ibadah dibangun di atas 3 amalan hati. Cinta, al-mahabbah, ar-raja, berharap, dan juga al-khauf, dan juga takut. Cinta, berharap, dan juga takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta, ibadah. Berharap pada Allah, ibadah. Setelah ini penulis rahimahullah akan bawakan ibadah roja. Khauf, takut, juga ibadah. 3 ibadah hati ini harus ada ketika kita melakukan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah umroh, ibadah haji. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kamu berhaji, kita harusnya jawab, saya melakukan haji,
puasa, umroh karena cinta kepada Allah, karena berharap pahala dari Allah, dan karena takut dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada tiga ini ya. Harus ada tiga ibadah hati ini dalam hati seseorang ketika dia melakukan ibadah apapun. Jangan kosong. Salat jangan sampai kosong dari tiga ibadah ini. Cinta, berharap, dan juga takut. Dan semuanya ini terkumpul di mana? Di Al-Fatihah. Pernah kita bahas ya, di Al-Fatihah. Ibadah cinta, ibadah harap, ibadah takut. Ibadah cinta ada di Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian itu diiringi dengan cinta kepada Allah. Jadi alhamdulillah ini menampilkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini rojak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita. Karena kalau Allah maha pengasih, maha penyayang, maha memberikan rahmat, nah kita di situ hadir di hati kita sifat atau rasa harap pada Allah. Terus Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari kebangkitan, yang memiliki hari pembalasan. Muncullah sifat khauf, takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersusun di situ ya di Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, baru kemudian setelahnya ayatnya Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi setiap ibadah harus terpenuhi tiga ibadah hati ini. Jangan kosong. Jangan kosong. Makanya kita salahkan kalau ada orang bilang saya beribadah kepada Allah hanya mengharapkan surganya. Ini salah. Ini salah. Saya hanya mengharapkan surganya Allah. Ini salah. Ini ibadahnya murji'ah. Ini ibadahnya orang-orang murji'ah. Dan kita salahkan juga orang yang bilang, kenapa kamu sholat? Kenapa kamu taat kepada Allah? Takut neraka Allah. Ini kita salahkan. Ini ibadahnya orang-orang khawarij. Kalau ada orang ditanya, kenapa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala doang. Ini salah. Ini ibadahnya orang-orang zindiq. Orang-orang zindiq. Orang-orang yang keluar dari agama Islam. Cuman pakai cinta. Zindiq ini. Kapan dikatakan ahli bertauhid? Ahli bertauhid itu yang beribadah kepada Allah dengan cinta, dengan harap, dan dengan takut. Itulah mukmin muwahhid. Itulah orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Subhanahu wa ta'ala. Jadi pastikan selalu kita manage hati kita untuk cinta, berharap, dan takut ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sedekah nih, pakai kris sekarang ya. Kris, kita barcode di scan, hadirkan. Saya melakukan ini karena bentuk kecintaan saya kepada Allah. Saya berharap sedekah saya diterima oleh Allah, dan saya takut kalau saya nggak bersedekah ini nanti Allah akan marah kepada saya. Karena Allah nyuruh kita untuk bersedekah. Bahkan kata Allah nggak tanggung-tanggung, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di harta-harta kalian orang yang mampu, kata Allah, ada hak. Untuk siapa? Untuk orang yang meminta-minta, dan untuk orang yang tidak meminta-minta tapi orang miskin. Ada hak, kata Allah. Ada hak di harta kita nih. Kalau kita berkecukupan, lebih dari cukup, di harta yang kita miliki itu ada haknya mereka. Yang minta-minta, yang minta-minta kita kasih ya. Yang minta-minta kita kasih. Tapi kalau minta-mintanya pakai gitar, jangan kasih. Itu pengamen ya. Tapi kalau ada orang minta, dikasih. Ada hak mereka. Ada hak mereka. Jadi minta-minta itu hukumnya enggak semuanya salah, enggak. Makanya kata Nabi SAW, Nabi pernah bilang, tidak halal yang namanya minta-minta harta manusia
kecuali pada 3 kondisi, dan diantaranya adalah faqrin mudqiyah. Orang yang benar-benar fakir, boleh bagi dia untuk minta, tapi untuk memenuhi kebutuhannya aja. Jangan sampai dia minta-minta untuk memperkaya dirinya. Kalau dia minta-minta untuk memperkaya dirinya, ini yang kata Nabi, man sa'ala amwalan nasi takatsura, barang siapa yang minta-minta harta manusia tapi untuk memperkaya diri, datang pada hari kiamat, laisa ala wajhihi mus'atul lahmin. Dia akan datang pada hari kiamat, mukanya nggak ada dagingnya. Mukanya nggak ada dagingnya. Hadis ini berlaku untuk siapa? Untuk orang yang minta-minta dalam rangka memperkaya dirinya. Tapi kalau benar-benar dia butuh, minta boleh. Karena Nabi SAW yang membolehkannya. Bahkan tadi Allah bilang di dalam Al-Quran di banyak ayat, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il, dan di harta orang-orang kaum beriman ada hak untuk orang yang minta. Untuk orang yang minta, lis-sa'ili wal mahrum. Hadirkan. Ketika kita ngasih sedekah, hadirkan. Ini kita karena cinta kepada Allah, karena berharap pahala Allah, dan karena takut dari azab Allah kalau kita nggak ngasih. Orang yang minta-minta ini. Ketika kita belajar di sini sekarang, hadirkan. Selalu hadirkan. Kita mencintai Allah, karena cinta kita kepada Allah, kita belajar sini, duduk di masjid. Karena kita berharap pahala yang luas sisi Allah, dan karena kita takut dari azab Allah kalau kita nggak belajar. Karena Allah nyuruh kita belajar. Ayat pertama turun, makanya iqra, bacalah. Belajar berarti. Belajar. Ini Allah nyuruh belajar. Bahkan Nabi pernah bilang, talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, kita kalau lagi belajar, hadirkan rasa takut. Takutnya apa? Takut Allah mengazab kita kalau kita nggak belajar ilmu agama. Dengan itu ibadah kita jadi sempurna. Ibadah kita jadi sempurna. Mengumpulkan 3 ibadah yang ada di dalam hati tadi ya. Mahabbah, ar-raja, dan juga al-khauf. Mahabbah, ar-raja, dan juga al-khauf. Baik. Kita sampai jam berapa kita? Sampai jam berapa? Jam 11. Sudah sama tanya jawab ya. Baik. Kita tutup pembahasan al-khauf dengan pembahasan yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah, bagaimana kemudian sebab-sebab usaha-usaha kita yang bisa kita lakukan untuk membesarkan rasa takut di hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbabul khauf minallah. Sebab-sebab kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab-sebabnya itu? Apa amalan-amalan yang bisa membuat kita makin takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Di antara sebab, bahkan dia menjadi sebab terbesar yang mendatangkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-ilmu bihi, ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajari ilmu tentang Allah. Ilmu tentang Allah itu berarti ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidahnya. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukup yang namanya ilmu adalah engkau itu takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ilmu agama ya, yang bermanfaat. Dia yang membuat kita takut
pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi patokan ilmu yang kita pelajari bermanfaat atau tidak, kita lihat aja. Ketika kita udah belajar, kita makin takut sama Allah atau enggak? Kalau makin takut sama Allah, kabar gembira, ilmu kita bermanfaat. Kalau kita makin nambah belajar, enggak nambah takut sama Allah, enggak tambah takut Allah, kabar buruk, ilmu kita berarti ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak bermanfaat. Buru-buru koreksi. Jangan-jangan selama ini salah niat. Jangan-jangan selama ini kita nggak menghadirkan 3 ibadah hati tadi itu ketika kita belajar. Tidak kita hadirkan kecintaan kita kepada Allah, tidak kita belajar ini untuk mengharapkan pahala Allah, dan tidak juga ketika kita belajar kita takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kata Ibnu Mas'ud, yang namanya ilmu itu buat kamu takut. Yang namanya ilmu itu buat kamu takut. Apalagi kalau kita belajar tauhid. Apalagi kalau kita belajar akidah. Itu ilmu yang makin kita semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah bilang di surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Yang bisa takut kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Dia yang bisa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yang bisa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi kita karena dia orang yang paling banyak ilmu agama, makanya Nabi kita jadi orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada 3 orang datang ke rumah Nabi SAW, terus 3 orang ini tanya kepada istri Nabi, "Nabi gimana malamnya?" Di malam hari Nabi ngapain? Nabi itu ya tidur, terus kalau tidur bangun sholat malam. Terus satu orang ini bilang, seakan-akan merendahkan, dia bilang, "Udah, kalau saya nggak mau tidur malam, saya mau sholat full semalaman." Orang kedua datang, "Apakah Nabi menikah?" Terus dijawab sama saya, "Nabi menikah." Terus orang ini mengatakan, "Saya bukan Nabi, saya pengen lebih optimal lagi, saya nggak mau nikah, saya mau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Terus satu orang lagi bilang, Nabi puasa nggak?" "Nabi puasa, tapi Nabi itu kadang puasa, kadang enggak, puasa sunnah maksudnya. Kadang Nabi puasa, kadang enggak." Orang yang ketiga ini kemudian dia bilang, "Kalau gitu saya bakal puasa dahar, saya akan puasa terus menerus tiap hari." Nabi SAW datang kemudian. "Antumus salasa alladzina taqulu kadza wa kadza." Kalian 3 orang ngomong begini. Terus kata Nabi, "Fawallahi la ana a'lamuhum billah wa asyadduhum lahu khasyah." Kata Nabi, "Demi Allah, saya yang paling tahu," berarti berilmu, "saya yang paling tahu tentang Allah, dan saya yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala." Lihat bagaimana peran ilmu dalam mewujudkan takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua adalah kita meyakini dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berisi ancaman. Kita baca Al-Quran yang ayat-ayatnya berisi tentang ancaman, ancaman yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancam orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan ini banyak di dalam Al-Quran. Misal kalau kita mau ambil contoh, misalkan di surat Az-Zumar ayat 71-72. Allah pernah bilang,
wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dan orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam zumara secara bergerombol. Orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam zumara. Hatta idza ja'uha, sampai digiring mereka mendatangi jahanam, futihat abwabuha, pintu-pintu jahanam dibuka. Wa qala lahum khazanatuha, malaikat penjaga pintu neraka berkata, alam ya'tikum rusulun minkum, belumkah datang kepada kalian rasul yang membacakan kepada kalian ayati rabbikum, ayat-ayat Tuhan kalian, wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan yang memberikan kabar buruk kepada kalian, memperingatkan kalian akan berjumpa dengan hari ini. Orang-orang kafir akan menjawab, qalu bala, tentu saja. Datang udah seorang rasul, bacain Quran, memperingatkan pada kita yang namanya hari kiamat. Walakin haqqat kalimatul adabi 'alal kafirin. Tetapi azab sekarang tetap kepada orang-orang kafir. Qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Dikatakan, malaikat akan mengatakan, sekarang kalian masuklah pintu-pintu jahanam kekal selama-lamanya. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Neraka adalah sejelek-jelek tempat orang-orang yang sombong. Ya. Nah, ini kalau kita baca ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat yang berbicara tentang neraka, itu harusnya membuat kita takut, nambah takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa kita simpulkan, kalau kita baca ayat-ayat tentang neraka, tapi ayat-ayat itu tidak menggerakkan hati kita, tidak membuat hati kita takut, nah ini hatinya udah mulai bermasalah berarti. Biasa aja gitu baca ayat tentang neraka. Biasa aja baca ayat surat Al-Humazah misalkan, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutama. Sungguh dia akan dilemparkan, orang yang suka ngumpulin harta ini, dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama, narullahil muqadah, api Allah Subhanahu wa ta'ala al-muqadah, yang dinyalakan. Neraka itu api yang dinyalakan. Kalau kita baca ayat seperti ini, teman, hati kita biasa aja, nggak tergerak, ini buru-buru hatinya perlu masuk bengkel. Ini perlu diperbaiki, karena harusnya ayat-ayat seperti ini membuat kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang ketiga, jadi sebab yang terakhir sebutkan ulama rahimahumullah, sebab ketiga kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pernah bilang di surat Al-Isra ayat 59, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Ya, di surat Al-Isra ayat 59 Allah bilang, kami tidaklah mengutus ayat-ayat, maksudnya tanda-tanda yang ada di permukaan bumi, tidaklah kami jadikan itu melainkan untuk menakut-nakuti manusia. Gempa, harusnya kita takut sama Allah ketika gempa terjadi. Kebakaran kemarin, harusnya kita makin takut sama Allah. Itu adalah ayat-ayat yang Allah sengaja buat untuk menakut-nakuti kita. Gerhana matahari, gerhana bulan, itu ayat-ayat untuk menakuti kita. Makanya kita ketika hidup di zaman sekarang yang semuanya udah diprediksi, lemah sisi kita mengambil pelajaran
dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang gerhana matahari udah diumumin belum? Sebelum gerhananya terjadi. Nanti hari ini jam segini akan terjadi gerhana matahari. Jadi ketika kita melihat gerhana matahari biasa aja. Kalau zaman dulu Nabi alaihi salatu wassalam, yang namanya gerhana matahari itu tanda yang sangat membuat manusia takut. Ini apa ini? Gerhana matahari. Harusnya ini terang, kok gelap? Takut harusnya kita. Makin takut harusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Megatrust udah diramalkan sekarang. Udah diramalkan sekarang. Manusia sekarang sibuknya apa? Itu apa? Nanemin bambu untuk jaga megatrust katanya ya. Itu jangan dipercaya ya. Orang yang ngomong itu yang pemuda itu yang katanya bambu untuk menghalang megatrust, subhanallah. Dia dekat sama desa Ana, kita sebelahan desanya, dia banyak dicari orang sekarang. Sekarang orangnya kabur kemana ya. Itu dia, harusnya megatrust nanti kita kan kalau soleh aja, kalau kitanya soleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita punya bekal. Kalau takdir baik kita syukuri, kalau ternyata takdir buruk diantaranya megatrust, berarti kita harus bersabar. Kalau kitanya soleh aja, yang penting kita soleh. Dan dengan itu nanti kita ambil pelajaran, kita makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang udah diramal-ramalin begitu, bisa jadi nanti biasa aja megatrust. Ini fenomena alam. Ini fenomena alam. Dari mana fenomena alam? Ini Allah Subhanahu wa taala yang jadikan itu. Tujuannya adalah agar manusia kembali pada Allah, agar manusia takut sama Allah. Itu tujuannya ya. Itu tujuannya. Makanya dulu Nabi pernah bilang, matahari dan bulan, gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah dua ayat, dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, yukhawwifullahu bihima ibadahu, yang Allah sengaja ingin membuat hamba-hambanya takut, pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan ini, dengan tiga sebab ini adalah usaha yang bisa kita lakukan supaya kita bisa makin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut itu nantinya yang akan membuat kita makin jauh dari melakukan dosa dan kemaksiatan. Kita sekarang suka ngelakuin dosa dan kemaksiatan nih. Berarti yang perlu kita besarkan adalah takut kita sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya tadi? Belajar ilmu tentang nama Allah, tentang sifat Allah. Kita terus yang kedua baca ayat-ayat yang sifatnya ancaman, ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang azab, biar bisa makin takut. Dan yang ketiga, dengan kita mengambil pelajaran dari ayat-ayat di bumi Allah Subhanahu wa taala berupa azabnya. Gempa itu bikin takut harusnya. Gempa itu harusnya bikin kita makin kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi musim hujan, geledek, petir, itu harusnya makin bikin kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dulu yang bisa kita sampaikan berkenaan dengan ibadah khauf ini. Silakan kita beralih ke sesi selanjutnya, ke tanya jawabnya. Ini ada kertas sampai. Izin bertanya, kalau kita tidak sengaja terucap bahwa di hari Imlek itu pasti turun hujan, apakah ini termasuk kesyirikan? Kalau iya, apakah kita harus sholat taubat? Terima kasih. Betul, ini adalah bentuk dari kesyirikan, bahwa di hari Imlek itu pasti turun hujan. Ini adalah ucapan kesyirikan. Ini ucapan kesyirikan karena nggak ada hubungan sebab akibat. Nggak ada hubungan sebab akibat antara Imlek dan hujan. Ini nggak ada sebab akibatnya. Kalau obat bisa menyembuhkan, itu ada sebab akibat. Itu boleh. Tapi kalau ini hari Imlek pasti turun hujan, ini nggak ada hubungan sebab akibat. Dia jadi syirik. Syiriknya syirik
kecil. Sama kayak kalau kata Nabi itu ada orang pakai gelang untuk mengobati penyakit. Gelang untuk mengobati penyakit. Antara penyakit dan gelang nggak ada sebab akibatnya. Makanya kata Nabi, lepaskan gelang tersebut. Kalau engkau tidak lepaskan gelang tersebut, mati dalam keadaan memakai gelang untuk menghindari penyakit ain, untuk menepis penyakit, terus kau mati engkau la tuflihu abada, tidak akan beruntung selamanya. Mati dalam keadaan tidak beruntung selamanya. Kenapa? Karena nggak ada sebab akibat. Sama kayak misalkan sebagian orang lakukan untuk menangkal setan, di pintu rumahnya dia gantungin bawang misalkan, atau daun kelor. Ya, waktu dulu zaman kolor hijau. Zaman kolor hijau dipasangin apa depan rumah? Sini nggak ada ya. Alhamdulillah. Kolor hijau tahu tapi biasanya. Ya, itu kan masih SMP. Ya. Itu orang-orang kalau di desa Ana mereka gantungin bawang. Kalau ditanya kenapa? Untuk ngusir kolor hijau supaya nggak masuk. Lihat, ini nggak ada sebab akibat, sehingga itu jadi syirik. Itu jadi syirik. Kayak sama misalkan orang depan rumahnya itu gantungin kepala hewan, apapun hewannya. Kalau ditanya biar apa? Biar jaga ain, biar tolak bala. Ini syirik. Ini syirik. Syirik kecil hukum asalnya. Tapi kalau misalkan dia benar-benar meyakini bahwa kepala hewan itu bisa menangkal dengan sendirinya, jadi syirik besar. Jadi syirik besar. Jadi ucapan ini hukum asalnya adalah syirik kecil. Di hari Imlek itu pasti turun hujan. Kapan jadi syirik besar? Kalau Imlek yang betul-betul menurunkan hujan. Kalau hari Imlek yang betul-betul menurunkan hujan, jadi syirik akbar situ. Tapi kalau misalkan di hari Imlek itu pasti turun hujan, yang nurunin hujannya Allah, syirik kecil. Karena nggak ada hubungan sebab akibat. Kalau iya, apakah kita harus salat taubat? Enggak. Tapi baca zikir, baca syahadat, baca ucapan-ucapan kebalikannya. Ini kan syirik. Berarti ucapkan kalimat-kalimat tauhid. Ucapkan kalimat-kalimat tauhid. Kata Nabi SAW, man halafa billati wal uzza, barang siapa bersumpah pakai nama Lat dan Uzza, ini berarti kesyirikannya. Bersumpah dengan nama Lat, nama Tuhan Lata dan nama Tuhan Uzza. Kata Nabi, hendaklah dia mengucapkan syahadat. Ucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengajak temannya, ta'ala uqamiruk, barang siapa yang mengajak temannya, yuk kita berjudi, yuk kita sabung ayam, yuk kita judi, slot, kata Nabi, fal yatasaddaq, kafarahnya adalah sedekah. Kafarahnya adalah sedekah. Karena judi lawannya adalah sedekah. Syirik, mengucapkan ucapan kesyirikan kecil, lawannya adalah tauhid. Berarti mengucapkan ucapan tauhid. Ucapkan la ilaha illallah, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali kesialan yang telah Engkau tetapkan. Wala khaira illa khairuk, dan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang telah Engkau tetapkan. Ucapkan doa-doa yang isinya adalah tauhid, yang berlawanan dengan ucapan syirik yang pernah kita ucapkan. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan, ada lagi? Kertas dulu ya. Bagaimana kalau dengan gelang bukan untuk tameng, tapi gelang itu terbuat dari bahan yang memang sudah melalui penelitian bisa mengobati fisik tersebut? Ini berarti ada sebab akibat. Kalau sudah melalui penelitian bahwa gelang tersebut bisa mengobati fisik seseorang, benar adanya, bukan syirik. Bukan syirik. Tapi kalau misalkan penelitian ini nggak pernah ada penelitiannya, cuman bohong-bohong doang,
marketing ini, ya, ini tetap syirik. Maksudnya gelang ini kan, gelang kesehatan, ya, gelang kesehatan itu kalau betul bisa ada hubungannya menyehatkan manusia, nggak apa-apa digunakan. Sama kayak kita berobat, kita konsumsi obat, boleh hukumnya, karena ada sebab akibat. Tapi kalau nggak ada sebab akibat, ini syirik kecil ya. Ini syirik kecil. Jadi betul masalahnya ada pada penelitian itu benar adanya atau tidak. Kalau sudah melalui penelitian, alhamdulillah boleh dipakai. Baik laki-laki, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tapi kalau penelitiannya bohong, dan ini yang Anda tahu. Dan ini yang Anda tahu. Terakhir dulu ya, waktu rame-ramenya masalah gelang kesehatan itu katanya bohong, nggak ada hubungannya antara gelang kesehatan dengan kesehatan seseorang, nggak ada hubungannya. Kalau itu yang Anda tahu, kalau itu yang Anda tahu betul, nggak boleh dipakai, hukumnya syirik kecil. Hukumnya syirik kecil. Dan dulu Nabi juga pernah bilang gitu. Ada seorang sahabat, dia pakai gelang untuk mengobati penyakit humma namanya, mengobati penyakit demam. Pakai gelang untuk mengobati penyakit demam. Ini nggak ada hubungannya. Makanya Nabi bilang, lepaskan itu, copot gelang itu. Kalau kamu tidak copot gelang itu, mati menggunakan gelang itu, kamu tidak akan pernah beruntung selamanya. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Tinggal di searching ini ya. Penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau ada, alhamdulillah boleh untuk digunakan. Baik, salam. Waalaikumsalam. Amin. Yes. Masya. Ya, pakai proposal ya. Harus ngasih atau enggak? Khauf. Pamali. Oh iya. 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 Baik. Iya. Kadang ada orang hamil juga dia masang lentera depan rumahnya ya. Pernah lihat atau enggak? Ya, lentera apa gitu? Itu simbol baru lahiran. Oh iya, baru lahiran ya. Hari-harinya ya, biar nggak didatengin setan setengah badan. Baik. Yang pertama tadi, soal yang pertama,
adalah tentang meminta-minta. Meminta-minta. Gimana kalau misalkan ternyata orang yang meminta-minta kepada kita, dia nggak qualified gitu ya. Dia bukan orang yang berhak untuk mendapatkan harta kita. Baik. Ini bisa kita nilai dari dua sudut berarti. Dari sudut dianya, orang yang minta-minta, dari sudut kitanya yang memberi. Kalau dari sudut kitanya yang memberi, alhamdulillah di Islam, pokoknya setiap pemberian, setiap kita ngasih, itu ada nilai pahala ke siapapun orangnya. Baik ke orang muslim, baik ke orang kafir, baik ke hewan bahkan. Itu ada nilai pahalanya kalau kita ngasih. Makanya Nabi SAW pernah bilang, fi kulli kabidin ratbah sadaqah. Di setiap makanan yang kamu kasih, dia punya kehidupan. Jadi apapun yang hidup, ke tanaman ke hewan itu sedekah, kata Nabi SAW. Jadi alhamdulillah pahala sedekah kita ini nggak serta-merta kemudian karena salah orang nggak dinilai pahala sedekah gitu ya. Tetap dinilai pahala sedekah, alhamdulillah. Cuman memang besar ketika kita bersedekah ikhlas atau enggak. Makin gede ikhlasnya, makin banyak pahala sedekahnya. Yang kedua, dari faktor baiknya uang kita. Faktor uang kita. Semakin uang kita hasilkan dengan cara yang baik, kita dermakan, kita sedekahkan, pahala sedekahnya gede. Faktor yang ketiga adalah kebutuhan orang yang diberi sama kita. Kebutuhan orang yang diberi sama kita. Semakin orang yang kita beri dia butuh, makin besar pahala kita yang ngasih. Semakin dia nggak butuh, kita salah sasaran maksudnya, dapat pahala tapi pahalanya sedikit gitu ya. Kita misalkan tadi ada orang minta-minta gitu ya, ada orang minta-minta dan kita ternyata tahu dia itu emang minta-minta buat memperkaya dirinya. Mobilnya parkir, rumahnya tingkat, gitu kan ya. Kita tahu dia minta sama kita berikan ke dia, alhamdulillah tetap ada pahalanya. Cuman pahalanya berarti enggak sebesar kalau kita kasih uang itu pada orang yang lebih membutuhkan, gitu ya. Jadi sedekah alhamdulillah pasti ada nilai pahalanya, cuman ditentukan dengan 3 faktor tadi. Ini sebutkan sama Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitab tafsirnya ketika beliau bahas di akhir-akhir surat Al-Baqarah, penjelasan berharga beliau. Kemudian kalau kita lihat dari sudut orang yang meminta-mintanya, ini dia tadi yang nggak akan punya daging pada wajahnya di hari kiamat. Yang kata Nabi, ini dosa besar. Minta-minta itu dosa besar. Untuk yang nggak ada keperluan, minta-minta itu dosa besar. Itu nggak boleh. Jadi, tapi kalau kita mah nilainya dari zahirnya aja. Ternyata dia minta-minta, kita kasih, dapat pahala, alhamdulillah. Ternyata dia minta-minta, kita udah tahu dia untuk memperbaiki keadaan, memperkaya dirinya, kita kasih, alhamdulillah dapat pahala juga, tapi nggak besar berarti pahalanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan waktu kecil kita selalu dicekoki itu. Maghrib nggak boleh berdiri di depan pintu, atau kita nggak boleh duduk di atas meja, ya kan ya. Atau kalau di desa anak itu orang kalau udah makan di bangku nggak boleh pindah, dia makan ke lantai, ya ada gitu. Misalkan kita makan nih sekarang di bangku, nambah ambil, terus kita duduknya nggak di bangku lagi, duduknya di bawah. Ini mereka bilang nggak boleh, pamali. Ini pamali. Tapi kita tumbuh ya di atas keyakinan-keyakinan seperti itu. Gimana caranya kita mengikisnya itu dengan cara belajar. Kita belajar tauhid. Kemudian adapun yang terdahulu kita istighfar sama Allah dan kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, afdalul zikri, sebaik-baik zikir adalah mengucapkan la ilaha illallah. Itu berarti yang terus kita ucapkan ikhlas. Semoga itu bisa menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu. Anda tahu ada orang dia suka kerasukan. Maksudnya kerasukan jin, syaitan. Dan kerasukan jin sama syaitan betul adanya ya. Allah bilang di akhir surat Al-Baqarah,
Orang yang makan riba, kata Allah, orang yang memakan harta riba, itu dia kayak orang kemasukan setan. Jadi manusia kemasukan setan, ini betul adanya. Karena Allah sebutkan ini di surat Al-Baqarah. Anda tahu orang dia sering kerasukan, bisa ngeliat gitu. Dia cerita soalnya. Tapi setelah dia belajar tauhid, hilang. Setelah dia belajar tauhid, hilang. Yang begitu-begitu. Jadi kita belajar ya, belajar tauhid, ntar juga hilang. Sama kayak para sahabat Nabi SAW dulu, jangan disangka orang-orang jahiliyah itu punya sedikit keyakinan, banyak keyakinan syirik mereka. Tapi kemudian setelah mereka Islam, belajar tauhid dari Nabi, terkikis semuanya. Terkikis semuanya. Allah Ta'ala a'lam. Ada lagi? Baik, cukup ya. Alhamdulillah kita cukupkan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang kita pelajari ini jadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal saleh, membuat kita semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin bersemangat untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Bulan depan kita udah mulai bulan Ramadan. Insyaallah. Ana ngikut antum aja. Ana ngikut antum aja. Jangan lupa juga persiapan ilmu tentang Ramadannya ya. Kita galakan juga. Kalau di masjid nggak ada berarti kita nyari sendiri di YouTube ya. Karena itu penting ilmu tentang persiapan bulan Ramadan. Allah Ta'ala ala wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.